Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anak-anakku di kelas 6A, gimana kabar antum semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dan memberikan perlindungan kepada kita semua atas segala keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pembelajaran jarak jauh kali ini kita akan masuk ke pelajaran mengenai adab ketika bepergian. Adab ketika bepergian. Kadangkala manusia tidak terlepas dari kondisi yang memaksanya untuk melakukan safar, baik untuk menyelesaikan perkara agama maupun dunianya. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim memperhatikan sejumlah adab dan etika yang telah diajarkan oleh Islam. Di antara beberapa adab yang perlu kita pelajari dan perlu kita pahami sebagai bekal kita, yang pertama adalah niat yang baik ketika safar. Karena safar ini merupakan termasuk amal soleh, maka hendaklah kita menghadirkan niat yang baik. Untuk apa niat yang baik tersebut tujuannya? Yang pertama, agar setiap muslim mendapatkan pahala dari setiap kesulitan dan biaya pengorbanan yang ia keluarkan. Yang kedua, mencegah seorang melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika safar. Karena seseorang yang dalam safarnya berkeinginan untuk melaksanakan keburukan, tidak mungkin ia akan menghadirkan niat yang baik, niat yang soleh. Kemudian yang ketiga, agar dituliskan pahala ketika safarnya ini sebagaimana dalam keadaan tidak safar atau tidak bepergian, walaupun dia tidak melakukan beberapa amal soleh yang senantiasa dia kerjakan ketika menetap atau ketika dalam keadaan tidak safar. Inilah kemudahan dari Allah, kemudahan dalam agama kita. Jika misalnya seseorang senantiasa menjaga sholat sunnah rawatib ketika tidak safar, kemudian ketika safar dia tinggalkan ba'diyah duhur, dia tinggalkan qobliyah duhur, dia tinggalkan ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kalau ketika mukim, ketika menetap, dia senantiasa menjaga hal-hal tersebut, istiqomah menjaga hal-hal tersebut, walaupun ketika safar dia tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan pahala seakan-akan dia mengerjakan hal tersebut. Masya Allah, demikian indahnya, demikian penuh rahmatnya agama kita yang mulia ini. Kemudian adab yang berikutnya. Adab yang kedua adalah tidak bersafar kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Tidak bersafar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kita bersafar melakukan perjalanan misalnya ke negara-negara kafir dengan tidak ada keperluan yang mendesak. Karena tentu di negara-negara kafir agama kita akan dalam keadaan bahaya kalau kita tidak bisa membentengi diri kita, sehingga kita dianjurkan untuk tidak bermudah-mudah untuk masuk ke negara-negara kafir. Dan di sana pula tentunya kita tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana berada di negara-negara kaum muslimin. Juga termasuk dalam hal ini dilarang kita bepergian untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin ada orang yang bepergian untuk mencuri, ada orang bepergian untuk membeli hal-hal yang dilarang oleh agama kita, misalnya narkoba dan lain sebagainya. Maka ini tidak boleh kita melakukan safar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, adab safar yang berikutnya adalah yaitu
melakukan istikharah. Melakukan istikharah. Melakukan istikharah ini sunnah yang paling agung dan adab Islam yang tinggi. Bagaimana di dalam istikharah ini seorang muslim meminta petunjuk kepada Rabb-Nya, meminta petunjuk kepada Allah, yang di dalamnya terkandung penyerahan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang hamba tidak mengetahui suatu kebaikan, suatu akibat dari suatu urusan kecuali dia meminta tolong, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat istikharah ini merupakan bentuk ubudiyah, bentuk pengagungan kepada Allah yang di dalamnya terkandung tauhid yang mendalam. Dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat salat istikharah ini? Salat istikharah, salat 2 rakaat dilakukan di luar salat fardu. Tidak ada bacaan khusus, silahkan surat yang mau dibaca surat apa saja. Kemudian setelah melaksanakan salat istikharah 2 rakaat tadi, kita membaca doa istikharah. Ya, kalian bisa cari di buku-buku doa dan zikir bagaimana bacaan doa salat istikharah, dan setelah itu kita menyebutkan keperluannya, menyebutkan apa yang kita perlu, meminta petunjuk dalam hal apa. Maka insyaallah ta'ala kalau kita ikhlas di dalam melaksanakan salat istikharah tersebut, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kita, akan menunjukkan kepada kita apa yang Allah mudahkan bagi kita, dan Allah akan menghindarkan dari kita sekiranya apa yang kita ingin laksanakan, apa yang akan kita lakukan itu akan memberikan bahaya kepada kita sekalian. Mungkin di sesi pertama ini cukup sekian tentang adab-adab di dalam perjalanan. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan di sesi berikutnya.